Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Hebat. Sebagaimana yang kami lansir di Info Sawit bahwasanya Kemenperin dorong hilirisasi sawit dari limbah sawit menjadi material bernilai tinggi. Upaya pemerintah untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit terus digiatkan, termasuk melalui pemanfaatan limbah sawit sebagai bahan baku industri berteknologi tinggi. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Bapak Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa Indonesia kini tengah mengejar ketinggalan dalam pengembangan teknologi pengolahan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang selama ini lebih dulu dikembangkan di negara tetangga seperti di Thailand. Kalau ditanya apakah pabriknya sudah ada, ya di Thailand memang sudah ada yang memproduksi jenis-jenis bahan dari limbah sawit. Tetapi kita tak mau tertinggal. Sekarang industri mulai membawa teknologi, maksud kami sekarang Indonesia mulai membawa teknologi itu ke dalam negeri. Dan kita juga sudah bisa membuat bagian-bagian utamanya secara mandiri, ungkap Bapak Putu dalam sebuah acara seminar dihadiri Info Sawit awal Juli 2025 lalu di Bandung. Menurut beliau, mesin-mesin dan teknologi fraksionasi TKKS saat ini sudah mulai dikembangkan di dalam negeri, termasuk lewat kerjasama dengan perguruan tinggi. Salah satunya dilakukan di wilayah Bogor yang memiliki beberapa kebun sawit skala kecil sebagai lokasi uji coba. Inovasi teknologinya kini terus berkembang, salah satunya yang tengah dikembangkan di Banten. Sekarang kita sudah pada tahap yang lebih tinggi. Tidak hanya membakar limbah sawit, tetapi memanfaatkan menjadi produk bernilai tambah seperti kertas, berpori, hingga plastik biodegradable untuk kemasan ramah lingkungan, papar beliau. Lebih jauh, Bapak Putu menekankan bahwa pemanfaatan limbah sawit kini menyasar ke sektor-sektor bernilai tinggi, misalnya TKKS ya, yang sebelumnya hanya dibakar atau diolah menjadi kompos, kini bisa diolah menjadi karbon aktif yang kemudian digunakan sebagai bahan baku superkapasitor, komponen penting dalam penyimpanan energi untuk kendaraan listrik dan perangkat elektronik. Bayangkan dari limbah yang awalnya bernilai hanya 10 hingga 80 US dollar per ton bisa menjadi produk akhir bernilai 140 US dollar atau bahkan lebih tinggi ketika sudah masuk ke tahap karbon aktif dan superkapasitor, tambah beliau. Kementerian Perindustrian menilai langkah hilirisasi ini merupakan wujud sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menciptakan ekosistem industri sawit yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga berorientasi pada inovasi dan teknologi. Kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada ekspor minyak sawit mentah, nilai tambah harus dikejar. Pemerintah serius, banyak kementerian terlibat dan koordinasi terus berjalan, ujar Bapak Putu. Dengan pengembangan mesin lokal, kerjasama riset dengan universitas dan dukungan kebijakan lintas sektor, Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk mentransformasi limbah sawit menjadi kekuatan baru industri hijau. Baik pemirsa, semoga ini cepat terrealisasi dan nantikan informasi terbarunya hanya di channel Generasi Hebat. Baik dari kami, salam petani, salam tandan petani, sampai berjumpa kembali.